kami dari kelompok 2. Sebelum memasuki inti pembahasan, perkenalkan nama saya Gita Ayu Sugiyarti. Saya Karya Sofatalita Sugiono. Saya Tasya Ramadhani. Saya Rio Widya Alfia. Saya Ridwan Ramadan. Saya Yuda Binada. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas sejarah perkembangan berdirinya Stovia. Check it out! Apa itu Stovia? Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Sekolah ini juga dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Stovia ini resmi dibuka bulan Maret 1902 dalam gedung yang saat ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Westervreden, sebuah distrik makmur di Batavia atau Jakarta. Stovia ini juga menjadi pelopor penggerak nasional dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Didirikan oleh dua alumni Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Susodo dan Dr. Sueptomo. Latar belakang didirikannya Sekolah Dokter Jawa adalah pertimbangan Gubernur Jenderal Duiner Van Twist untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin guna menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Presidenan Banyumas. Akibat wabah ini, kematian di Pulau Jawa mencapai sepertiga penduduk. Pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunannya. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda membuat Dr. Willem Bos mencetuskan gagasan mendidik pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Hal ini kemudian membuat pemerintah kolonial menetapkan perlunya dibentuk kursus juru kesehatan di Hindia Belanda. Tanggal 2 Januari 1849 dikeluarkanlah surat keputusan Gubernemen nomor 22 mengenai sekolah. Sekolah Kedokteran Stovia diresmikan pada tahun 1902. Siswa yang terdaftar di Stovia tersebut berasal dari Sekolah Dokter Jawa. Stovia terdiri atas dua jurusan, yaitu pertama, jurusan persiapan masa studi 3 tahun. Kedua, jurusan kedokteran dengan masa studi selama 5 tahun, yang kemudian berkembang menjadi 7 tahun. Setiap siswa yang mendaftar harus lulus ujian yang mencakup bahasa Belanda dan berhitung mata pelajaran yang juga merupakan prinsip utama pada jurusan persiapan selama 3 tahun pertama. Pada awal dibuka Stovia ini hanya menerima siswa dari kalangan priai Jawa. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, pihak dari Stovia juga membuka pendaftaran untuk siswa baru yang berasal dari sekolah Eropa, Cina, dan sekolah Bumi Putra. Beberapa siswa yang diterima di Stovia berasal dari berbagai daerah yang ada di Hindia Belanda, seperti Jawa, Melayu, Manado, Ambon, Depok, dan Timur. Setiap siswa yang telah diterima di sekolah Stovia harus berperilaku baik, memenuhi peraturan bagi vaksinasi, dan mereka wajib mengabdi kepada negara minimal selama 10 tahun setelah memperoleh ijazah kedokteran, ahli muda, kebidanan pribumi, dan masing-masing harus mengikuti penempatan yang ditunjukkan oleh pemerintah. 22 tahun ajaran 1901 sampai 1902 dimulai pada Januari 1921 dengan 152 siswa untuk tahun ajaran baru berasal dari sekolah Eropa, sekolah Bumi Putra, dan dari sekolah Dokter Jawa. Siswa tersebut kemudian dibagi menjadi berbagai tingkatan kelas, yaitu bagian persiapan, pendapat, dan bagian kedokteran. Pengaruh adanya Stovia melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan bangsa Indonesia dari Belanda, yang kemudian membentuk organisasi nasional berupa pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Sehingga lahirlah golongan terpelajar yang selanjutnya para pelajar itu membangkitkan rasa nasionalismenya untuk kemerdekaan Indonesia. Stovia berperan menjadi tempat persemaian para remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana, mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini, serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. Hard fact. Pertama, dibangun pada tahun 1899 sampai 1902. Stovia, sekolah kedokteran pertama di masa penjajahan Belanda untuk pribumi. Yang kedua, pada 7 Februari 1984, gedung Stovia resmi menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Gedung ini pun lantas ditetapkan menjadi benda cagar budaya, sehingga keutuhan gedung harus tetap dilestarikan tanpa adanya perombakan. Yang ketiga, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia. Fact 1. Pelajar di Stovia diharuskan menggunakan pakaian daerah, baju, kain belangkon, dan kaki telanjang. 2. Bahasa pengantar yang dipakai di Stovia memakai bahasa Belanda. 3. Untuk menjadi pelajar Stovia harus melalui serangkaian ujian yang selektif.
Kesimpulan dari penelitian sejarah yang telah kami lakukan adalah Stovia merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Sekolah ini juga dikenal dengan Sekolah Dokter de Jawa. Stovia resmi dibuka pada bulan Maret 1902 dalam gedung yang saat ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Sekolah ini dibangun didasari oleh pemerintah Hindia Belanda yang khawatir akan angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunannya. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda membuat pemerintah Belanda mendirikan sebuah sekolah kedokteran bagi pribumi yang dinamakan Stovia. Sekian pembahasan mengenai sejarah berdirinya Stovia dari kelompok kami. Semoga dimudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.